I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cause. Kurang dari 2 bulan lagi, Timnas Indonesia Senior bakal menghadapi 2 pertandingan paling besar dalam sejarah mereka sejauh ini. 2 laga di round 4 yang bisa menentukan apakah Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026 atau tidak. Seperti kita tahu, jika mampu menang saat menghadapi Irak dan Arab, Timnas dipastikan bakal ke putaran final World Cup, tapi tentu ini tak akan mudah. Secara pengalaman serta historical pertemuan, kedua tim jelas lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia. Baru-baru ini media dari Irak menilai kekuatan Indonesia terbaru telah membuat Irak khawatir. Kenapa? Berikut rangkuman di balik kekuatan terbaru Timnas yang dinilai jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan beberapa nama pemain, 90% dikonfirmasi akan menambah kekuatan tim Garuda. Keberhasilan Indonesia bersaing di round 3 menghadapi tim-tim terbaik Asia seperti Bahrain, China, hingga Arab, Australia, dan Jepang untuk lolos ke round 4. Membuat saat ini Timnas memiliki peluang besar untuk ke ajang Piala Dunia. Sederhananya, di round 4 nanti, jika Timnas bisa menempati posisi 1 saat bersaing dengan Irak dan Arab, Indonesia bisa langsung mendapatkan dream ticket ke ajang World Cup. Sebuah ajang yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Dan untuk mencapai itu, kita sih respect dengan apa yang dilakukan PSSI. Saat baru-baru ini, Erick Thohir terus mempercepat penambahan squad, termasuk di sektor lini serang yang dinilai masih kurang tajam. Enggak, kita terus menambah lagi pemain yang punya daya dobrak di serangan. Ya, makanya kemarin saya udah koordinasi dengan Pak Menpora, dengan Pak Menkum, dengan kantor kepresidenan. Nah, mungkin minggu depan kalau Jadi setelah beberapa waktu lalu, ET, sapaan dari Erick Thohir, bertemu dengan Menteri Hukum untuk membicarakan salah satunya proses pemain keturunan. Baru-baru ini salah satu akun media yang secara update mengikuti perkembangan pemain keturunan, yakni Abroad Indonesia, menyebutkan jika minggu depan, 3 pemain keturunan akan gabung Timnas. Ketiganya adalah Mauro Silstra, Miliano Jonathans, dan juga Adrian Wibowo. Lebih detail disebutkan bahwa info kami dapat. Rencananya bakal disumpah bareng sih, makanya proses Mauro sedikit agak lama tuntasnya. Karena sedang masih menunggu pemberkasan Miliano dan Wibowo selesai sampai ke tahap alur proses yang sama seperti Mauro. Begitu guys. Ya, jika tidak ada halangan lagi, maka dalam waktu dekat kita akan melihat nama-nama pemain tersebut disumpah. Di mana menurut kami, ini akan jadi tambahan kekuatan yang signifikan untuk skuad Timnas Indonesia. Bayangin aja, Miliano Jonathans yang merupakan salah satu winger wonderkid terbaik di Eredivisie main bareng Ole di lini depan. Timnas akan memiliki salah satu lini serang paling potensial di Asia. Irak memantau, Indonesia mengkhawatirkan. Meskipun dalam 2 pertemuan terakhir, Irak berhasil mengalahkan Timnas Indonesia, namun menariknya, jika kita melihat salah satu headline dari media di Irak, mereka nampak cukup respect pada Timnas kita. Media di Irak Win-Win menuliskan headline, "Kelautan Indonesia membuat Irak khawatir menjelang playoff Asia." Di sini yang dimaksud adalah laga round 4 di bulan Oktober nanti. Pelatih Irak menilai bahwa Indonesia adalah tim yang tengah menjadi tim paling berkembang di Asia Timur, terkhusus dengan pemain-pemain kelas Eropa yang memiliki kecepatan, mentalitas, dan juga semangat juang yang tinggi. Hari ini semua orang membicarakan Arab Saudi karena mereka akan bermain di kandang sendiri. Tetapi mereka lupa membicarakan tim Indonesia, yang merupakan salah satu tim paling berkembang di Asia Timur. Tim ini memiliki ciri khas kecepatan tinggi dan memulai serangan dari penjaga gawang. Terus terang, tim Irak kurang memiliki kualitas ini. Jadi kita harus sangat berhati-hati terhadap pesaing ini, yang telah menjadi lebih matang di bawah kepemimpinan pelatihnya Patrick Kluivert, ungkap Haitham Khadim dari Irak. Ya, kewaspadaan Irak sendiri memang cukup wajar. Di round 3, Timnas menunjukkan bahwa mereka bisa jadi ancaman tim manapun. Mereka sempat menahan imbang Australia 0-0, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan China, dan juga Bahrain. Artinya, daya kejut tim ini belum benar-benar bisa diukur. Apalagi dengan penambahan pemain baru yang bisa menambah dimensi berbeda dari skuad Garuda.
nggak diunggulkan tapi bisa jadi kejutan. Secara teknis, di round 4 ini Indonesia bukanlah tim unggulan. Berdasarkan penempatan pot saat throwing, Indonesia menempati pot terendah, pot 3, dibandingkan Saudi Arabia pot 1 serta Irak pot 2. Pelatih Irak Graham Arnold baru-baru ini juga menegaskan bahwa Irak memiliki peringkat FIFA lebih tinggi daripada Indonesia dan Arab Saudi, sehingga mereka cukup yakin bisa meraih kemenangan di 2 laga tersebut. Namun sekali lagi, kejutan bisa dibuat timnas Indonesia. Skuad Garuda punya momentum kuat. Para pemain kunci timnas juga menunjukkan performa yang impresif untuk terus bersaing di level sepak bola tertinggi. Layaknya Jay Izzaz yang akan tetap bermain di Serie A bersama Sassuolo. Lalu Kevin Dix yang jadi pilihan utama di tim Bundesliga Mönchengladbach, serta Emil yang tetap main di Serie A bersama tim promosi lainnya. Belum lagi pemain yang terus bersaing di Eredivisie dengan sangat baik, seperti Calvin Verdong, Justin Hebner, Dean James, Nathan Juaon, hingga pemain baru timnas nanti, Miliano Jonathans dari tim Utrecht. Ya, menurut kami, dengan kualitas individu yang dimiliki tim Garuda saat ini, timnas memang punya peluang untuk menang. Dari market value, nilai skuad timnas mencapai 606,62 miliar rupiah. Dan angka itu ada di atas Arab dan Irak sekalipun. So, peluang kita untuk memberikan kejutan di bulan Oktober nanti, menurut kami cukup realistis. Persiapan timnas. Sebelum menjalani pertempuran di bulan Oktober kontra Irak dan juga Arab, timnas Indonesia sendiri akan dijadwalkan menggelar 2 pertandingan uji coba internasional pada FIFA Matchday September 2025. Lawan uji coba tersebut adalah Kuwait dan Lebanon, yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun tanggal pastinya belum diumumkan. Ya, melihat rencana laga uji coba akan dimainkan September, menurut kami, pemain baru dipastikan sudah mulai bisa diuji coba pelatih timnas Patrick Kluivert. Dari 3 nama, Miliano, Mauro, dan Wibowo. Miliano mungkin jadi opsi nomor 1 untuk langsung masuk ke skuad utama, terkhusus jika melihat pengalamannya untuk main di Eredivisie. Nah, dengan argumentasi Miliano bisa langsung masuk ke skuad utama, inilah gambaran formasi potensial tim Garuda di laga uji coba September nanti. Dengan formasi 3-4-1-2, kiper akan diisi oleh Pas. Dengan 3 bek utama bisa diisi oleh Jay Izzaz, Rizky Ridho, dan juga Justin Hebner. Lalu untuk sayap kanan dan kiri, timnas bisa memainkan Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdong di kiri. Dengan 2 gelandang tengah diisi oleh Tom Hai dan Joey Pelupessy. Lalu untuk pengatur serangan atau penyerang lubang, timnas bisa menggunakan Marcelino Ferdinand. Dengan Ole dan Miliano Jonathans mengisi 2 pos striker timnas. Itu akan menarik meskipun ini baru prediksi. Ya, sekali lagi, meskipun banyak yang tidak mengunggulkan timnas, namun secara kualitas pemain, faktanya Indonesia punya skuad yang lebih mewah. Dan itu kenapa media di Irak cukup waspada dengan tim Garuda. Tim ini adalah tim paling berkembang di Asia Timur, bahkan di Asia saat ini, di mana jika tak berhati-hati, tim lawan bisa dikejutkan. Arab Saudi jelas telah merasakannya. So, sebagai penggemar tim Garuda, kita tentu sudah tidak sabar bukan? Menantikan tim ini bermain lagi saat bintang-bintang Eropa siap memberikan yang terbaik untuk tim Garuda.